Saya Ika Chandra dengan NPM akhiran 221. Perkenalkan, saya Friska Ferida Putri Haryono dengan nomor NPM 240130410028. Perkenalkan, nama saya Evi Dia Puspitasari dengan NPM akhir 214. Perkenalkan, nama saya Naila Oktavira dengan NPM 240130100256. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dikija Syagian dengan nomor NPM belakang 293. Pada P4.3 tersedia neraca saldo dari Thomson Ltd selama periode tahun 2022. Dalam informasi, perhitungan fisik persediaan pada tanggal 31 Desember menghasilkan jumlah persediaan sebesar 64.000 pound dan harga pokok penjualan untuk tahun 2022 adalah 645.000 pound. Pada instruksi, kita diminta untuk menyiapkan laporan laba rugi dan laporan laba ditahan dengan mengasumsikan bahwa satu-satunya perubahan dalam laba ditahan selama tahun berjalan adalah dari laba bersih dan juga dividen. 30.000 saham biasa beredar sepanjang tahun. Yang pertama, di sini ada laporan laba rugi dari Thomson Ltd. Untuk mencari laba rugi, langkah awal yakni dengan menghitung pendapatan. Pendapatan penjualan dapat dikurang dengan potongan penjualan, lalu dikurang dengan retur penjualan, maka diperoleh hasil penjualan bersih sebesar 1.068.000 pound. Selanjutnya, menghitung harga pokok penjualan. Persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, lalu dikurang dengan persediaan akhir, dan diperoleh HPP sebesar 645.000 pound. Setelah itu, penjualan bersih akan dikurangkan dengan HPP dan diperoleh laba kotor senilai 423.000 pound. Kemudian, menghitung seluruh beban, yakni menjumlahkan beban penjualan dan beban administrasi, sehingga diperoleh total beban sebesar 331.000 pound. Dalam kolom beban di sini, semua nilai bersifat minus. Kemudian menghitung income dan pendapatan lain-lain, yakni dengan menjumlahkan antara gain on sale of land dengan pendapatan sewa, maka diperoleh hasil sebesar 48.000 pound. Lalu dijumlahkan antara total beban sebesar minus 331.000 pound dengan income dan beban lain-lain sebesar 48.000 pound dan memperoleh hasil sebesar minus 283.000 pound. Kemudian, hasil minus 283.000 pound akan dijumlahkan dengan hasil laba kotor sebesar 423.000 pound dan diperoleh penghasilan sebelum pajak penghasilan sebesar 140.000 pound. Setelah itu, penghasilan sebelum pajak akan dikurangi dengan beban pajak penghasilan sebesar 53.900 pound dan diperoleh pendapatan bersih senilai 86.100 pound. Yang selanjutnya, pada soal P43 diminta untuk membuat laporan laba ditahan setelah laporan laba bersih. Dimulai dengan saldo laba ditahan pada awal tahun sebesar 160.000 pound, lalu ditambahkan dengan laba bersih perusahaan yang diperoleh dari hasil operasionalnya sebesar 86.100.000 pound, lalu menghasilkan saldo sebesar 246.100.000 pound. Ini merupakan saldo sebelum dividen. Perusahaan membayarkan dividen itu tunai sebesar 45.000 pound kepada pemegang saham sebagai bentuk distribusi keuntungan. Karena dividen ini mengurangi laba ditahan, maka jumlah ini dikurangkan dengan saldo sebelumnya. Setelah dividen dibayarkan, saldo akhir laba ditahan per 31/2022 adalah 201.100.000 pound. Ini menunjukkan jumlah laba yang tetap ditahan dalam perusahaan untuk digunakan di masa depan, misalnya untuk ekspansi atau investasi lebih lanjut. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan soal 5.6, di mana di sini diharuskan untuk menyusun laporan kas dan laporan posisi keuangan Lansbury in sebesar pada 31 Desember 2009. Untuk investasinya sebesar 32.000, aset tetapnya sebesar 81.000, untuk tanah sebesar 40.000, piutang usaha 21.200, kemudian sehingga kasnya adalah 20.000, sehingga totalnya adalah sebesar
$194.200. Kemudian untuk saham biasanya sebesar $100.000, saldo labanya sebesar $23.200, untuk wesel bayar jangka panjangnya sebesar $41.000. Kemudian untuk utang usahanya sebesar $30.000, sehingga totalnya adalah $194.200. Selama 2010, beberapa hal terjadi, yaitu yang pertama, Lansbury menjual portofolio investasi sebesar $15.000, sehingga transaksinya menghasilkan keuntungan sebesar $3.400 untuk perusahaan. Namun perusahaan itu mengklasifikasikan investasi tersebut sebagai ekuitas yang tidak diperdagangkan. Kemudian yang nomor kedua, sebidang tanah dibeli seharga $18.000 secara tunai. Kemudian untuk yang ketiga, wesel bayar jangka panjang sebesar $16.000 telah dilunasi sebelum jatuh tempo dengan membayar $16.000 secara tunai. Kemudian yang keempat, ada tambahan saham biasa sebesar $20.000 diterbitkan dalam nilai pari. Kemudian yang kelima, ada dividen sebesar $8.200 telah diumumkan dan dibayarkan kepada pemegang saham. Yang keenam, laba neto untuk tahun 2010 adalah $32.000 setelah mencatat penyusutan sebesar $11.000. Untuk yang ketujuh, tanah dibeli melalui penerbitan obligasi senilai $30.000. Kemudian yang kedelapan, ada pada tanggal 31 Desember 2010, kasnya sebesar $32.000, kemudian piutang usahanya sebesar $41.600 dan utang usaha sebesar $30.000, sehingga diminta untuk membuat laporan arus kas pada tahun 2010 dan membuat laporan posisi keuangan yang disajikan pada 31 Desember 2010. Kemudian untuk membuat bagaimana laporan arus kas itu membantu pengguna laporan keuangan, diminta untuk menghitung rasio arus kas tersebut. Pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Lansbury Inn pada statement of cash flow. Di sini untuk net income-nya tetap sama, yaitu sebesar $32.000. Kemudian untuk adjustment to reconciliate-nya, untuk depreciation expense-nya, sebagaimana dimuat pada soal 6, laba neto setelah mencatat penyusutan sebesar $11.000. Kemudian di sini akan dituliskan sebesar $11.000. Untuk gain on sale of investment-nya yaitu sebesar minus $3.400, dikarenakan perusahaan itu tidak mengklasifikasikan investasi sebagai ekuitas yang tidak diperdagangkan atau non-trading, yaitu sebesar $3.400. Kemudian untuk increase in account receivable-nya yaitu dari 41.600 dikurangi 21.200, sehingga menghasilkan increase in account receivable-nya sebesar minus 20.400. Sehingga di sini pengurangnya adalah minus 12.800 dan hasil akhirnya adalah 19.200. Untuk cash flow from investing activities-nya, untuk sales investment-nya sebesar 15.000. Kemudian untuk purchase of lands-nya sebesar minus 18.000, karena pada soal nomor 2 Lansbury itu membeli sebidang tanah seharga 18.000. Nah, ini dibeli secara tunai. Jadi, untuk net cash used by investing activities-nya yaitu sebesar minus 3.000, karena dari 15.000 dikurangi 18.000. Kemudian untuk cash flow from financing activities-nya, Lansbury itu mencatat issuance of ordinary shares sebesar 20.000. Jadi tambahan saham biasa sebesar 20.000. Nah, ini diterbitkan pada nilai pari. Kemudian retirement of notes payable-nya sebesar minus 16.000. Dikarenakan Lansbury itu telah melunasi sebelum jatuh tempo dengan membayar 16.000 secara tunai. Kemudian untuk payment of cash dividend-nya yaitu sebesar minus 8.200. Dikarenakan pada soal nomor 5, dividen sebesar 8.200 telah diumumkan
dibayarkan kepada pemegang saham. Ini artinya sudah dibayarkan kepada pemegang saham, sehingga net cash used by financing activities-nya yaitu sebesar minus 4.200. Untuk net increase in cash-nya jadi sebesar 12.000, kemudian cash at beginning of the years-nya sebesar 20.000. Sehingga untuk cash at the end of the years-nya untuk cash akhirnya jadi 32.000 dolar. Selanjutnya yaitu P5.6 yang B, yaitu Statement of Financial Position. Di aset kita memiliki investment sebesar 20.400 dolar, plan assets sebesar 70.000 dolar, dan land 88.000 dolar, account receivable sebesar 41.600 dolar, cash 32.000 dolar, dan total aset adalah 252.000 dolar. Dan di sebelahnya yaitu equity and liabilities, yaitu share capital ordinary sebesar 120.000 dolar, retained earnings sebesar 47.000 dolar, long term notes payable sebesar 25.000 dolar, bonds payable sebesar 30.000 dolar, account payable sebesar 30.000 dolar. Bergunanya statement of cash flow dalam financial statement adalah dengan adanya informasi arus kas, kita dapat menggunakannya untuk memprediksi nilai pada masa depan dengan kita sebagai pemilik. Saham dapat melihat arus kas keluar dan masuknya uang untuk likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan itu layak atau tidak oleh pemegang saham. Perusahaan membutuhkan laporan umpan balik yang mempunyai aliran sumber daya agar dapat membantu para pengguna dalam memprediksi arus kas masa depan yang tepat. Semakin tinggi rasio kas yang diperoleh dari aktivitas operasi terhadap laba bersih, semakin nyaman pengguna dalam keandalan pendapatan. Dalam masalah ini, rasio kas yang disediakan oleh aktivitas operasi terhadap laba bersih adalah 60%. Yang pertama, arus kas bebas atau free cash flow. Rumusnya, arus kas bebas dari operasi dikurangi dengan pengurangan modal. Nah, arus kas dari operasi ini 19.200 dan pengeluaran modalnya 18.000. Jadi, 19.200 dikurangi dengan 18.000 yaitu 1.200. Yang kedua ada rasio kas terhadap utang atau cash flow to debit ratio. Rumusnya, arus kas dari operasi dibagi dengan total utang jangka panjang. Arus kas dari operasinya 19.200 dolar dan total utang jangka panjangnya 30.000. Jadi 19.200 dibagi dengan 30.000 yaitu 0,64 atau 64%. Yang ketiga ada rasio dividen terhadap arus kas atau dividen payout ratio cash basis. Rumusnya, dividen dibayar dibagi dengan arus kas dari operasi. Dividen dibayarnya 8.200 dolar dan arus kas dari operasinya 19.200. Jadi 8.200 dolar dibagi dengan 19.200 yaitu 0,43 atau 43%.